Selamat berjumpa kembali dengan Catatan Pak Danan. Kali ini anak-anak kita sudah sampai pada pembahasan bagian yang kedua, materi tentang relasi dan fungsi. Bagian yang terakhir kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Perhatikan pada gambar, di sini Bapak mempunyai dua buah himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan yang A itu berisi beranggotakan jenis-jenis bentuk bendera yang dimiliki oleh beberapa negara. Sedangkan pada himpunan yang kedua, himpunan B itu adalah himpunan-himpunan negara yang memiliki bendera-bendera yang ada pada himpunan A. Kita bisa memasangkan di sini bahwa setiap bendera yang ada dalam anggota A itu selalu dapat dipasangkan hanya satu kali pada negara-negara yang ada di himpunan B. Misalnya Indonesia itu dengan bendera merah putih, kemudian bentuk yang kedua itu dengan Malaysia, selanjutnya sampai Filipina. Tetapi kita juga bisa memasangkan setiap negara itu dengan bentuk bendera yang dimiliki. Indonesia memiliki negara dengan bentuk merah putih, dengan warna merah putih, lalu Malaysia dengan bentuk bendera yang khusus sampai pada negara Filipina. Bahwa masing-masing selalu akan dipasangkan baik dari A ke B maupun dari B ke A dan hanya satu kali pemasangan. Kondisi inilah yang menggambarkan tentang korespondensi satu-satu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota dari himpunan B, dan sebaliknya memasangkan setiap anggota B dengan tepat satu dari anggota himpunan A. Karena pemasangan hanya satu kali, maka konsekuensinya adalah anggota A dengan anggota B pasti akan memiliki banyak anggota yang sama banyak. Jumlah anggota-anggotanya pasti akan sama. Kita tuliskan di sini NA sama dengan NB. Number of A sama dengan number of B. Contoh kasus yang lainnya yang bisa menggambarkan korespondensi satu-satu, misalnya negara dengan kepala pemerintahannya. Nah, ini juga menggambarkan kondisi tentang korespondensi satu-satu. Atau juga kalau dalam matematika, setiap lambang bilangan dengan sebutannya. Lambang 1 ya sebutannya hanya 1 itu. Lambang 2 juga sebutannya hanya 2 dan seterusnya. Nah, itu merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa dibentuk dari dua buah himpunan dengan banyak anggota tertentu. Kita menganalisa dari NA yang memiliki anggota 1 dengan NB yang juga memiliki anggota 1. Kita hanya dapat memasangkan setiap anggota A dan B itu satu kali, tidak lebih. Sehingga untuk NA dan NB sama dengan 1, kita hanya memiliki satu korespondensi satu-satu. Lalu yang kedua, kalau setiap satu hanya bisa kita pasangkan satu kali, kemudian kita kenakan pada contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua, NA sama dengan NB sama dengan 2. Setiap satu anggota itu selalu bisa dipasangkan dengan 2 kali. Satu ke atas, kemudian satunya ke bawah. Maka dari contoh yang kedua ini kita bisa mendapatkan bahwa untuk NA sama dengan NB sama dengan 2, kita akan memiliki 2 buah korespondensi satu-satu. Jadi kalau 2 itu akan dapat dipasangkan sebanyak 2 kali. Yang sebanyak 2 kali itu akan kita pasangkan lagi dalam contoh yang ketiga, di mana anggota NA dan NB sama dengan 3. Karena setiap satu anggota dapat dipasangkan 3 kali,
Maka untuk contoh yang kedua itu kita pasangkan lagi, kita gabungkan lagi dengan pemasangan anggota yang baru yang bisa dipasangkan sebanyak 3 kali. Perhatikan untuk yang relasi digambarkan dengan garis merah, itu mereka bisa berpasangan sebanyak 3 kali, dengan yang di atas, dengan yang di tengah, maupun dengan yang di bawah. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya itu akan sama dengan 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 itu kita dapatkan dari pola yang kedua, satunya kita dapatkan pola yang pertama, dan 3-nya itu kita dapatkan karena pada NA sama dengan NB sama dengan 3 itu dipasangkan sebanyak 3 kali. Nah, nantinya kita akan mengingat kembali tentang menyimpulkan seperti ketika kita membahas tentang pola bilangan. Perhatikan tulisan warna biru. Pasangan yang pertama hanya 1 kali, pasangan yang kedua itu 2 kali 1, lalu yang ketiga itu 3 kali 2 kali 1. Maka misalnya banyak anggota A dan B itu 4, kita akan bisa mendapatkan korespondensi satu-satu sebanyak 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 korespondensi satu-satu. Perhatikan polanya yang dilingkari berwarna merah. Nah, dari sini sekarang kita bisa menyimpulkan, misalnya banyak anggota A dan B itu sebanyak K. Korespondensi yang bisa kita dapatkan adalah 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai terakhir adalah kali K. Secara terbalik kita bisa tuliskan, kalau ada sebanyak K maka banyaknya korespondensi kita tuliskan K kali K-1 kali K-2 kali K-3 dan seterusnya sampai yang terakhir itu kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Nah, anak-anak, ini materi yang terakhir dari pembahasan mengenai relasi dan fungsi sampai pada korespondensi satu-satu. Sekarang Bapak akan berikan bagaimana kita melatih untuk melukis grafik tetapi dengan langkah-langkah yang detail. Kita pernah dalam video yang sebelumnya tetapi tidak kita cantumkan dengan menggunakan langkah-langkah yang detail. Sekarang Bapak berikan ilustrasi di sini dengan sebuah contoh, misalnya kita akan melukis grafik fungsi X yang dipasangkan ke 2X-3 dengan daerah asal X anggota dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3 ke himpunan bilangan bulat sebagai daerah kawan. Langkah pertama adalah menyusun tabel fungsi lebih dahulu. Nah, supaya kita teliti, maka rumus fungsinya kita perinci. Karena 2X-3 maka kita buat 2 buah baris. Baris yang pertama itu adalah 2X, lalu yang keduanya -3. Kemudian baris awal itu X kita isi dengan semua anggota daerah asal dari -3, -2 sampai 3. Nah, untuk mengisi baris yang pertama pada baris 2X, setiap anggota pada daerah asal X itu kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali -3, 2 kali -2, 2 kali -1 dan seterusnya sampai yang terakhir itu 2 kali 3. Kita dapatkan -6, kemudian -4, -2, 0, 2, 4 dan 6. Kemudian karena dikurang 3 maka semua daerah asalnya kita kurangi dengan 3. Hasil akhirnya fungsi X-nya adalah masing-masing -9, -7, -5, -3, -1 sampai 1 dan 3. Setelah itu kita menyusun himpunan pasangan berurutan. Kita pasangkan daerah asal -3, nilai fungsinya -9. Jadi pasangannya adalah -3, -9. Daerah asal -2 pasangannya -7, kita tuliskan -2, -7 sampai yang terakhir daerah asal 3 pasangannya adalah 3. Jadi kita dapatkan 3,3.
himpunan pasangan berurutan ini yang akan kita lukis sebagai nama-nama dari titik koordinat yang akan kita letakkan pada grafik kartesius. Kita siapkan dulu sumbu vertikalnya, paling atas itu 3 dan paling bawah minus 9. Jadi kita siapkan dulu min 3, kemudian 2, 1, 0 sampai ke bawah negatif 9. Baru kemudian kita lukis sumbunya. Nah, ini sumbu vertikal, sumbu fx ya, sementara belum ada y, tapi nanti kita akan namakan itu dengan fx. Setelah itu sumbu yang horizontal, paling kanannya 3, kemudian paling kirinya negatif 3. Kita masukkan. Titiknya kita lukis sekarang. Min 3 berpasangan dengan min 9, berarti ada di sebelah bawah kiri. Kemudian min 2 dengan minus 7. Anak-anak kita tandai itu dengan warna ungu ya. Min 1 dengan min 5, kemudian 0 dengan min 3, 1 dengan min 1, lalu 2 dengan 1, dan 3 dengan 3. Nah, inilah grafik fungsi X sama dengan 2X minus 3. Kita beri nama. Yang sumbu mendatarnya X, sumbu vertikalnya adalah fx. Nanti kalau anak-anak menggambar ya formatnya kalau bisa dibuat seperti ini. Jadi semuanya lengkap. Baik, yang terakhir Bapak akan berikan contoh-contoh yang berhubungan dengan baik relasi, fungsi maupun korespondensi satu-satu yang kadang-kadang sering muncul di dalam soal-soal ujian nasional. Nomor 1, bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu grafik, apakah grafik itu merupakan relasi ataukah fungsi atau juga termasuk dalam korespondensi satu-satu. Tetapi di sini kita hanya mengidentifikasi yang korespondensi satu-satu saja. Tapi nanti kita juga bisa menilai bahwa semuanya ini pasti relasi kan? Tetapi tidak semua relasi itu masuk ke dalam fungsi dan tidak semua fungsi termasuk dalam korespondensi satu-satu. Itu ada gambar 1. Kemudian kita lukis yang gambar 2. Bentuknya berbeda. Namanya ini parabola. Hanya kalau yang pertama parabola menghadap ke atas, yang kedua parabola menghadap ke kanan. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah garis lurus. Kemudian yang gambar keempat itu adalah grafik yang berbentuk lingkaran. Nah, dengan melihat pasangan-pasangan setiap daerah asal dan daerah kawan, maka kita bisa mengidentifikasi apakah grafik ini mewakili sebuah korespondensi satu-satu atau bukan. Kita amati untuk grafik yang nomor 1. Pada grafik yang nomor 1, kalau kita misalnya mengambil sebuah anggota yang ada pada daerah kawan, ternyata anggota daerah kawan itu bisa berpasangan dua anggota pada daerah asal. Maka dipastikan ini pasti bukan korespondensi satu-satu. Tapi apakah ini merupakan fungsi? Oh iya, pasti ini fungsi. Karena setiap anggota daerah asal hanya dipasangkan satu kali, tetapi tidak sebaliknya. Kita simpulkan bahwa gambar yang A ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang perhatikan gambar 2. Satu daerah asal X1 ternyata punya pasangan 2 buah anggota pada daerah kawan, Y1 dan Y2, dan ini pasti bukan merupakan korespondensi satu-satu, bahkan juga bukan merupakan fungsi. Tetapi pada gambar yang ketiga, setiap anggota pada daerah asal selalu akan berpasangan dengan satu anggota pada daerah kawan. Dan sebaliknya, kalau kita mengambil satu anggota daerah kawan, pasti pasangannya juga hanya satu. Sehingga grafik yang ketiga ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, anak-anak sudah bisa menebak sekarang yang keempat.
Ini korespondensi 11 apa bukan? Ya, gimana? Korespondensi 11 atau bukan? Pintar, ternyata bukan merupakan korespondensi 11. Bahkan juga bukan merupakan fungsi. Baik, yang kedua. Yang kedua, Bapak akan berikan contoh misalnya begini. Diketahui sebuah fungsi x plus 5, nah bukan fungsi x tapi sekarang Bapak akan berikan fx plus 5 sama dengan 2x tambah 3. Maka hitunglah nilai dari f minus 4. Sebenarnya di sini kita harus mencari fx-nya dulu berapa. Tapi tidak harus seperti itu, ada langkah yang lebih sederhana. Caranya adalah x plus 5-nya itu kita sama dengankan dengan minus 4 dulu. Sehingga kalau x plus 5 sama dengan minus 4, kita dapatkan x sama dengan min 9. Lalu baru kemudian x min 9 itu kita masukkan ke rumus fungsi 2x plus 3. Kita dapatkan 2 kali min 9 tambah 3, lalu hasil akhirnya adalah negatif 15. Cukup mudah sebenarnya ini. Kemudian yang terakhir, contoh yang ketiga, kita masuk ke soal penerapan ya. Misalnya tarif per kilometer sebuah taksi itu dinyatakan dalam grafik seperti pada gambar ini. Nah, ini grafiknya seperti ini. Oke, garis lurus. Kemudian misalnya untuk 2 km itu kita harus membayar 30.000, kita kalikan 1000. Lalu misalnya berapa ya? 5 km itu kita harus membayar 60.000 misalnya. Nah, kasusnya adalah bagaimana kalau kita menggunakan taksi itu sejauh 20 km, kita harus membayar berapa? Baik, sepertinya soal baru tapi langkahnya sebenarnya sudah sering kita lakukan di soal-soal sebelumnya. Dengan mengandaikan fx sama dengan ax plus b, lalu kita masukkan f2 sama dengan 30. Kita dapatkan 2a tambah b sama dengan 30, lalu f5-nya sama dengan 60. 5a tambah b sama dengan 60. Setelah itu kita eliminasi b-nya, kita kurangkan. Kita dapatkan ternyata di sini nilai a sama dengan 10. Kemudian a sama dengan 10-nya kita substitusi ke 2a tambah b sama dengan 30. Dan kita dapatkan nilai b-nya itu ternyata juga sama dengan 10. Setelah itu berarti fungsinya adalah fx sama dengan 10x ditambah 10. Terpotong itu gambarnya. Maka kalau F20 tinggal dimasukkan saja. 20 kali 10 ditambah 10. Kita dapatkan 210. Jadi kita harus membayar 210.000 untuk jarak 20 km. Baik, sampai di sini anak-anak untuk pembahasan kita mengenai korespondensi 11. Sampai bertemu kembali dengan materi-materi yang berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang persamaan garis. Terima kasih telah belajar dengan catatan padanan. Salam sehat dan terus rajin belajar. Terima kasih.